Polresta Cirebon mengambil langkah proaktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menggelar patroli sepeda motor yang dimulai dari rumah dinas Polresta Cirebon. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan program Police Goes to School di SMPN 1 Sumber Kabupaten Cirebon sebagai upaya memberikan edukasi langsung kepada generasi muda. Kegiatan literasi baca ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa secara komprehensif. Program literasi ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dalam kegiatan Police Goes to School di SMPN 1 Sumber, Kapolresta Cirebon berinteraksi langsung dengan para siswa untuk membahas berbagai isu penting terkait keamanan, keselamatan, dan penataan masa depan. Dialog ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada generasi muda tentang peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Dalam dialog tersebut, berbagai topik dibahas, mulai dari pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, bahaya penyalahgunaan narkoba, hingga pencegahan tindakan bullying di sekolah. Kapolresta juga memberikan motivasi kepada para siswa untuk meraih cita-cita dan mempersiapkan diri menjadi generasi emas yang berkualitas. Kegiatan ini juga dilaksanakan serentak oleh seluruh Polsek jajaran Polresta Cirebon di 27 sekolah yang tersebar di seluruh Kabupaten Cirebon. Sebelum mereview apa yang anak-anak lakukan hari ini yang dibaca, Ibu mau kasih semangat pagi dulu. Kalau Ibu bilang selamat pagi, pagi luar biasa SMP Negeri 1 Sumber mendunia. Bisa? Selamat pagi. Orang doang yang benar, yang lainnya nggak fokus. Jawabannya pagi luar biasa SMP Negeri 1 Sumber mendunia. Ya kan bacaannya bagus-bagus tuh tadi Ibu lihat. Selamat pagi. Luar biasa SMP Negeri 1 Sumber mendunia. Tepuk tangan dulu buat semua. Namanya siapa? Bisa dipanggil Arsenal. Arsenal. Oh, panggilannya Arsenal. Coba cita-citanya Arsenal apa? Jadi dokter. Jadi dokter. Satu tambah satu berapa? 2. Salah. 1 tambah 1 7. 7. Karena tujuan aku kesini ingin ketemu kamu. Nah, coba Arsenal hari ini baca buku apa? Badan Intelijen 2. Badan Intelijen Sekolah 2. Coba apa learning point yang bisa kamu ceritakan ke Ibu Kapolresta beserta teman-teman isi dari buku Badan Intelijen Sekolah 2? Menceritakan tentang sebuah organisasi yang ada di dalam sekolah. Sebuah organisasi ini mencari tahu tentang pembunuhan Kejadian pembunuhan yang historinya tuh belum diketahui. Historinya belum diketahui, tapi korbannya ada. Apa kira-kira peran dokter untuk membantu para petugas intelijen itu? Ada nggak peran dokter kira-kira? Ya,
membantu mengecek. Oh, ini dibunuhnya perkiraan kapan? Oh, ini kira-kira lukanya di mana aja? Karena apa? Benda keras, benda tumpul, benda tajam. Oh, ini kira-kira lebamnya sejak ini sejak jam sekian munculnya. Itu namanya dokter apa? Forensik. Kira-kira kamu mau jadi dokter apa? Dokter umum. Oke, tepuk tangan dulu pada umum. Teman sekalian, kenapa Ibu Kapolresta dan jajaran beserta 27 Kapolsek di seluruh kecamatan di Kabupaten Cirebon datang ke sekolah-sekolah, ke pondok pesantren, ke SMP, STM, SMA, SD termasuk di dalamnya dan TK. Karena kami ingin anak-anak Indonesia terlindungi, ya, terlindungi. Karena kami ingin anak-anak Indonesia bisa lancar meraih cita-citanya. Apa? Bisa lancar meraih cita-citanya. Tidak ada hambatan. Apa sih yang bisa menghambat anak-anak Indonesia yang meraih cita-citanya? Nih, yang paling mudah sekarang kita lihat di sekitar kita. Masih banyak anak-anak Indonesia. Loh, yang di belakang jangan ngobrol sendiri saya. Tidak akan hitam kalian. Hitamnya di sini sehat, ya. Lihat muka Polres setiap hari berjemur naik motor, nggak pernah sakit. Alhamdulillah. Walaupun kulitnya hitam, karena hitam itu cantik, manis. Kamu yang suka ngejek-ngejek hitam itu nggak cantik siapa? Coba meluas, ya. Coba yang di belakang Ibu Kapolres mau tanya, kira-kira siapa yang tahu apa sih yang dilakukan anak Indonesia yang bisa menghambat masa depannya? Coba. Yes. Sini. Iya. Siapa namanya? Nizam. Panggilannya? Nizam. Teman-teman. Ya, tunggu dulu ya. Coba cita-citanya mau jadi apa? Bagus, sukses orang kalau buat bisa. Oke, bisa kira-kira. Cewek-cewek jangan kibah dulu. Coba. Apa sih yang bisa menghambat kamu? Atau yang kamu lihat di sekitar kamu? Kalau kamu ikut di dalamnya, kamu nggak akan jadi pengusaha sukses. Punya teman toksik, ya, toksik. Oh, teman-temannya bagus semua ya. Tangan dulu dong, awak teman-temannya bisa. Terus apa lagi yang bisa menghambat kamu? Ayo, tadi punya teman bagus semua, nggak ada yang ngajak hal-hal negatif, sehingga dia nggak ikut-ikutan. Apa lagi? Nih, kalau bisa diantar ke sini pakai apa? Naik apa? Oh, naik gojek. Kalau naik gojek selalu pakai helm nggak? Pernah nggak pakai helm? Nah, kalau tiba-tiba jatuh ke aspal, bisa nggak pakai helm? Kira-kira yang rusak aspalnya atau kepala bisa? Kalau kepalanya rusak, kira-kira apa yang terjadi? Jadi seorang bisa apa lagi? Kira-kira mimpi dari rumusan hal sampai nggak? Bisa pakai helmnya. Kalau naik motor, kalau naik mobil nggak usah pakai helm, nanti aneh dilihat orang. Oke ya, dikasih hadiah Pak. Giska sebentar ya, Giska. Giska bukannya yang sering disebut-sebut di Mikropan itu ya? Yang PNS bersertifikasi itu ya? Gak jadi pengusaha, ingat jangan sampai ikut-ikutan ya. Senang ya kalau punya anak cowok kayak gini, keluarga dong semua.
Giska namanya. Hah? Kamu kenal dengan PNS bersertifikasi? Oh nggak kenal itu. Oh ya udah. Kamu mau jadi apa menurut Dek? Orang kaya. Orang kaya. Gimana caranya menjadi orang kaya? Belajar yang baik. Bisa menjadi orang kaya. Coba kamu jelaskan apa sih yang bisa menghambat kamu untuk menjadi orang kaya? Oh, jangan merasa belajar menjadi sah. Lagi. Terus, HP terus. Main HP terus. HP itu menjadi apa sih? Main game Roblox ya? Nggak boleh ya, benar ya, janji ya. Apalagi yang bisa menangkan kamu? Terus ya udah melakukan hal yang menyenangkan ya. Kalau dari situ gini-gini ngapain? Apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Nah, biar keren bu. Karena kami nggak kaya gimana? Karena dia belum tentu kaya. Karena dia mau jadi orang kaya. Ya kalau kamu lagi stres boleh nanti. Jadi kalau kamu lagi bisa nggak bisa stres. Apa aja dari aku. Ingat ya, jangan sering main film fiktif. Belajar yang baik ya. Kelas. Ya. Salam dong. Ya, makasih Giska. Tepuk tangan dulu. Ya, hari ini di Kapolres membawa bapak-bapak polisi. Ada Pak Kompol Anong, Kasat Polresta Cirebon. Nanti akan memberikan arahan tentang teknik berlalu lintas. Ada Pak Rivi, apa lupa itu ngabarin Pak Rivi, Wakasat Reserse Narkoba Polresta Cirebon. Tepuk tangan dulu. Nanti akan memberikan edukasi buruknya penyalahgunaan narkoba. Ada guru misi dari Bimas, tahu Bimas? Bimbingan masuk surga. Jadi harus didengarin ya, bimbingan masyarakat, guru misi. Yang terakhir Ibu Kanir PPA yang nanti akan bicara buruknya dampak bullying. Coba di sini yang sering ngatain temannya. Banyak. Dengerin kemudian nanti ya. Ini. Awas. Nanti dua ibu ini yang kan menjelaskan buruknya dampak bullying ya. Nih sekali lagi, coba. Ibu Kapolres hanya ingin mengingatkan anak-anakku 10 tahun, 15 tahun ke depan Indonesia tidak mudah untuk menjadi sebuah bangsa, untuk tetap menjadi sebuah negara yang kokoh. Kalau kamu sebagai generasi mudanya tidak mempersiapkan diri dari sekarang, halo? Yang hobinya filosofi, yang hobinya ikut-ikutan yang gak benar. Ingat, bisa jadi negara Indonesia hanya tinggal kenangan. Jadi maju tidaknya bangsa Indonesia ke depan tergantung dari kamu semua. Sanggup untuk menjaga bangsa Indonesia? Sanggup untuk menjaga NKRI? Lanjut dan Rusra. Oke? Kapolres beri kesempatan Pak Kasat Lantas masing-masing 10 menit untuk bicara dan nanti interaksi dengan anak-anak dan review ke depan. Kalau yang bagus dapat hadiah. Oke, dengerin yang lain ya. Tidak bicara sendiri. Terima kasih. Silakan Pak Kasat Lantas. Terima kasih. Adik-adik kapan sampai mengajarkan satu kan? Ada yang namanya kecepatan reaksi manusia. Kayaknya kalau dicuci, ya, jadi belum sakit betul. Tapi apakah ada yang pernah apa ada yang pernah terkena hidung keras? Oke.
ada jeda waktunya sampai adik-adik merasa otak-adik itu dapat informasi bahwa adik-adik barusan melakukan benda panas. Ada, oke, itu langsung. Apabila tidak langsung, seperti contohnya ada hambatan-hambatan dan seterusnya, itu kecepatan reaksi manusia pasti akan lebih lambat lagi. Nah, yang Bapak minta kepada adik-adik semua yang suka naik motor kebut-kebutan, yang suka naik motor ugal-ugalan, jangan di karena adik-adik semua selain memang belum waktunya, adik-adik semua itu memiliki kecepatan respon yang berbeda antara satu orang dan orang lain. Jadi tolong kalau di jalan jangan ugal-ugalan dan berhentikan orang lain. SMPN 1 Sumber bisa? Nggak bisa kalau maaf ditarik lagi. Teman-teman nggak ada yang jawab. SMPN 1 Sumber bisa? Terima kasih kalau gitu. Selamat dari Chan, selaku pembagian mana? Iya, terima kasih. Itu saja dari Bapak, tidak banyak. Bapak cuma mengingatkan jangan ikutan, jangan ugal-ugalan naik motor di jalan. Kalau pakai kalau pakai motor jangan pakai. Kalau naik mobil jangan lupa kalau pasang jangan lupa bawa gitu, tangan harus bawa uang. Terima kasih. Itu saja dari saya, Bang. Bisa maaf. Yang saya menghormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Sumber, Bapak Ibu guru mengajar SMPN 1 Sumber, para PCU Polresta Cirebon, anak-anak sekalian yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, walaupun cuma sedikit, semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian ya. Tadi Ibu Kapolresta sudah memperkenalkan Ibu di hadapan anak-anak sekalian. Ibu adalah Kabid PPA Polresta Cirebon. Anak-anak tahu tidak apa ini PPA? Tahu tidak kepanjangannya? Nah, PPA itu Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang di depan ibu-ibu ini anak-anak juga, perempuan juga, berarti wajib dilindungi tidak? Nah, makanya itu ibu di sini berdiri di sini untuk memberikan sedikit edukasi, sosialisasi nanti yang berkaitan dengan kekerasan. Apa itu tema kekerasan? Karena setiap hari ibu mendapatkan tidak kepanjangannya yang berkaitan dengan kekerasan. Jadi ibu di sini katakan saja. Nah, itu akan sedikit memberikan sedikit penjelasan. Apa sih itu kekerasan? Kekerasan itu adalah segala perbuatan atau perilaku yang mengakibatkan seseorang mengalami penderitaan atau kesengsaraan. Seperti itu ya, intinya ya. Nah, kekerasan ini yang wajib diketahui oleh anak-anak itu ada 3 ya. Ada harus tahu ya. Kekerasan ini ada 3 yang wajib diketahui anak-anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak. 1, kekerasan fisik. Berarti kalau ada kekerasan fisik, ada kekerasan apa? Ya, 2 ada kekerasan mental ataupun psikis ya. 3 ada kekerasan apa lagi? Tahu tidak? Tidak tahu ya. Nah, yang 3 kekerasan seksual. Ya. Ingat ya. Kekerasan fisik, kekerasan psikis atau mental, kekerasan seksual. Wajib tahu ya. Nah, kemudian apa sih kekerasan fisik itu seperti apa? Contohnya apa? Ya, apa lagi? Menendang, memukul, apa lagi? Mendorong, menarik, mencabak, bisa nggak? Mencabak, bisa nggak? Itu salah satu contoh kekerasan fisik. Kemudian ada lagi kekerasan psikis. Apa contohnya? Ya, mengejek, apa lagi? Menghina, apa lagi? Mengata-ngatai. Jadinya si siapa sih kakaknya? Mengintimidasi, memfitnah, ya, memberikan bisa ujaran kebencian. Itu salah satu contoh ya sama kekerasan psikis. Kemudian ada lagi tadi apa? Kekerasan
seksual. Nah, ini macam dari ini perempuan ya. Kekerasan seksual itu ada juga perbuatan cabul dan persetubuhan. Jadi harus tahu nih ya, nih ya. Anda yang termasuk dalam perbuatan cabul, contohnya yang tahu tidak? Apa? Ya, memegang area sensitif seseorang. Yang itu nih, lihat ya. Ibu dengar ini. Apa? Didengarin ya, nanti di sini. Yang dikatakan tahu masuk, yang termasuk dalam area perbuatan cabul, mencium bibir dilarang. Dilarang. Berapa ini belakang ini? Berapa mantan atau ini ya benar? Dilarang, apalagi menyentuh tengah. Nah, itu masuk ke ranah perbuatan cabul. Namanya sampai colek-colekan. Awas nih, nanti bisa masuk ke ranah cabul. Ya. Ada lagi tadi apa? Persentuhan. Betul, apalagi sangat dilarang ya. Nggak boleh. Nah, itu harus dengarkan, jangan dilakukan. Ya. Apa saja sih yang membuat atau yang apa ya? Yang membuat seseorang itu melakukan kekerasan apa? Ada yang tahu? Apa? Banyak banget yang booking. Ya, seseorang itu melakukan kekerasan. Faktor-faktornya apa saja? Ada yang tahu tidak? Nah, faktor keluarga bisa tidak? Keluarga yang bisa atau cerai bisa tidak? Faktor lingkungan bisa tidak? Lingkungan bisa tidak? Apalagi yang sekarang lagi masuk apa nih? Seperti apa ini? Mainannya apa ini? Faktor apa ini? Media sosial sangat mempengaruhi seseorang melakukan kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Nah, sekarang kalau seandainya kita ini terdampak kekerasan, apa yang kita lakukan? Apa ya? Orang tua, keluarga ataupun kemudian apa lagi, Pak? Apa? Kalau kita mendapatkan kekerasan, apa yang segera kita lakukan? Satu lagi sering, Pak. Kedua apa? Melapor ke aparat penegak hukum, maka segera kita. Ketiga apa lagi? Apa? Segera berobat ke puskesmas atau dokter agar nanti suatu saat manakala data kita dibutuhkan, kita bisa cepat ditangani oleh aparat penegak. Oke, ini bagi pengertian anakku. Nah, ini sanksi pidananya yang terakhir ya. Dengar ini. Kalau tadi sudah jelaskan ya, manakala kita melakukan kekerasan fisik, ya berupa memukul, menendang, mencakar, ya, mencekik, manakala korbannya ini mengalami luka, bisa diancam 5 tahun penjara. Berapa tahun? 5 tahun. Kalau kamu melakukan apa tadi? Melakukan kekerasan fisik, ya, yang memegangkan korbannya, ya. Dengarin lagi, manakala korbannya ini luka, cacat seumur hidup, diancam 10 tahun penjara. Ya, itu dengerin ya. Soalnya ini adik-adik nih. Satu lagi, manakala kita melakukan kekerasan fisik mengakibatkan korban yang meninggal dunia, 15 tahun penjara. Mau pilih yang mana ini? Ayo. Mau pilih yang mana? Ada yang mau jadi pelaku atau jadi korban? Oh, tidak. Ya. Jangan ya.
Jangan ya dek. Jangan ya deh. Jangan sama-sama. Ayo silakan. Nah, ibu jelaskan lagi sanksi pidana manakala kita melakukan kekerasan psikis atau mental. Yang tadi contohnya kita menghina, ya, ngecek. Apalagi nih tadi tuh memfitnah. Nah, yang memanggil nama bapaknya tuh. Ini. Kamu yang sini. Ya juga. Dengerin. Ada ancaman pasalnya loh. Makanya ade. Ya, jadi jangan lagi ya. Kasih memberitahu namanya nih, gitu ya. Hei, si hitam. Hei, si kurus. Hei, si gendut. Hati-hati nih. Hati-hati ya. Dengerin. Ini serius ya. Manakala kita melakukan bully psikis pada temannya, temannya itu mengalami depresi, stres, bisa diancam hingga tahun penjara. Siapa yang mau? Hati nih, ya. Mau? Mau? Hati ya, sayang ya, anakku. Nah, manakala korbannya ini sampai depresi berat, sampai dirawat di rumah sakit jiwa, bisa diancam 5 tahun penjara. Jadi sekarang hati-hati ya, tindakan kita, baik mulut, baik tangan kita harus dijaga. Tidak boleh beyond berlebihan. Yang manggil nama orang tua, yang manggil nama itu si kurus, si gemuk, si jangkung, nggak boleh ya. Manakala nanti korbannya ini makanan mati tentang mental bisa dilaporkan. Ada di sini ya sering gitu. Yang suka ngantain temennya ada? Nggak boleh ya. Ingat, Bu Yati, ingat lo. Anak-anak semua adalah ciptaan. Siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan kalian? Kalau kamu menghina sesama temanmu, berarti kamu menghina penciptanya. Berani kamu menghina pencipta manusia? Walah, dapat karma. Ya, yang di belakang. Halo, yang melamun. Siapa yang menciptakan kalian? Siapa? Kalau ada yang menghina ciptaan Tuhan, hai si pesek, hai si hitam, hai si keriting, hai si gendut, hai si kurus, hai si pendek, hai si tinggi jangkung, kamu berarti menghina ciptaan Tuhan. Menghina siapa? Tuhan. Menghina Tuhan. Kamu diciptakan oleh Tuhan, tapi kalian menghina ciptaannya, berarti menghina Yang Maha Kuasa. Hati-hati, selain masuk penjara, yaitu masuk neraka. Ya, hati-hati. Jangan pernah lagi ada yang menghina-hina di sini ya. Kalau Ibu Kapolres masih dengar, ingat, dicari sampai dapat. Oke, ya lanjut Bu. Nah, ini menjelaskan untuk sanksi pidana untuk pelaku kekerasan seksual. Ancaman pidananya paling tinggi, dengarin ya, baik laki-laki maupun perempuan. Manakala kita tadi melakukan apa tadi aku bilang? Cium bibir, memegang area dada, apalagi tadi? Apalagi tadi yang terakhir? Sama siapa Pak Hasan? Manakala melakukan hal tersebut, dengerin nih, anak yang cowok, dengerin. Ancaman hukumannya tinggi, minimal 3 tahun 5 tahun, maksimal 15 tahun. Ada ancaman minimalnya, jadi nggak main-main ya. Minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Begitu juga dengan persetubuhan, ancaman hukumannya sama, minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Jadi, wanti-wanti yang ada di depan ini jangan pernah melakukan hal-hal yang membuat diri sendiri, namanya yang kekerasan seksual ya. Saya titip kepada anak-anak yang cewek, jadilah perempuan yang
menjaga jangan murah, hanya baru di rayu-rayu beb sayang, ya kan? Cinta sayang, apa lagi beb? Semua diberikan ya, semuanya mau sana mau sini hanya diberikan ya. Jadi jangan murah. Banyak karena semangkuk bakso, banyak karena sebotol minuman atau cucuk, semua dikasihkan. Benar ya? Ya. Mengerti semua? Memahami tadi apa yang dijelaskan? Dan ibu juga mau kasih tahu lagi ya, ini ada undang-undang lagi terbaru, undang-undang namanya pidana kekerasan seksual. Itu juga sama. Itu sama kayak tadi ya. Kalau kita bikin surat menatangani orang, itu juga ada ancaman pidananya. Jadi hati-hati ya. Kalau kita dulu mungkin kita suka ngebelain orang ya, kayak seperti hai cantik, bodinya kayak orang Spanyol, bodinya seksi. Dulu mungkin tidak bisa dilambangkan, sekarang bisa ya. Hati-hati ya, hati-hati ini untuk anak cowok nih, jangan suka guyuran yang berlebihan, jangan suka hai ya. Tak boleh ya, nggak boleh, hati-hati. Nah, ibu pesan terakhir juga ini anak-anakku, untuk anak-anak cowok, manakala pergian ke mana-mana, mungkin sama ibunya atau naik motor, ingat ya, kalau selain saya narik pesan baik buat manakala punya teman, kalau diajak empat, ternyata temannya ini membawa sajak, jangan tenang ya, kenapa? Karena sekarang ini membawa sajak saja, nggak baru ya, dan menggunakan bisa menuntut 10 tahun penjara, ya. Hati-hati, ya. Manakala nanti ada temannya memberikan ternyata diselipkan, kedua lagi dipegang taruhnya di ucap kamu, walaupun kalian tidak membawa di motor kalian, manakala kena razia, tangan sendiri pasti yang tidak boleh amankan kehidupan manusia. Ancaman hukumannya tidak main-main, 10 tahun penjara. Mungkin itu aja anak sekalian. Terima kasih masih ada kesempatannya. Kurang lebihnya itu minta maaf ya. Nanti kita sharing bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani. Nah sekarang 20 menit untuk kasar narkoba. Dengerin baik-baik ya, ini yang paling sering terjadi di sekolah. Bukan di sekolah, di lingkungan belajar, di luar lingkungan sekolah biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, para guru dan adik-adik, siswa-siswi SMP Ibu Negeri Maya. 99. Selamat pagi. Siang Megano, SMP Satu Sumber. Biasa, semua dulu. Tepuk tangan. Lemesin sekitar satu tangan semua. Lagi, tepuk tangan semua. Ada dari SMP dari Satu Sumber. Adik-adik sekalian, mau perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Indiano. Saya di Polresta Cirebon sebagai Wakil Kasat Reserse Narkoba Polresta Cirebon. Apa tugasnya di Reserse Narkoba? Yaitu untuk mengadakan satu edukasi penyuluhan terhadap bahaya narkoba. Yang ketiga, yang kedua, rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba, dan yang ketiga kita tahu ditampilkan oleh para pengedar narkoba, yaitu pemberantasan tindak pidana narkoba.
Sekarang sebelum Bapak lanjutkan, coba salah satu siapa yang mau? Ama, Amin, Anuma, coba. Nanti saya kasih. Ayo, masih belum? Oh, belum sini. Siapa namanya? Teja. Eja. Siapa? Kelas 9 Sama yang S9 dan kelas 3 ya? Ya. Soalnya Bapak dulu sekolah udah ada 9, bingung jadi kalau itu 7, 8, 9. Adanya kelas 3 SMP. Jadi kelas 9. Apa yang dimaksud dengan narkoba? Narkoba itu pemandangan dari narkotika, psikotropika, dan zat-zat aditif lainnya. Bagus sekali, lu kan buat Teja. Iya. Satu lagi, apa narkoba yang tahu teman-teman? Narkoba itu aku kan sangat dari narkotika psikotropika seperti itu kayak obat-obatan berbahaya yang dikonsumsi oleh beberapa orang. Obat-obatan itu tuh bisa bikin kita kayak kehilangan atau mungkin juga kita bisa kehilangan nyawa karena obat. Nah, terima kasih. Bulan-bulannya soalnya betul sekali kasih hadiah ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh adik-adik kita tadi yang di depan, narkotika, bahan narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Narkotika sendiri jenisnya ada 3. Ada narkotika alami, ada narkotika sintetis, dan ada semi-sintetis. Narkotika alami yaitu berupa daun ganja. Nah ini adalah narkotika yang alami yang bisa langsung dikonsumsi. Kenapa Bapak memperkenalkan ini? Biar adik-adik bisa menghindari atau jangan dekat-dekat dengan bahan-bahan yang ditujukan oleh teman-teman Bapak ini. Jadi ini adalah narkotika alami berupa daun ganja. Yang kedua adalah narkotika sintetis. Narkotika sintetis itu berupa sabu. Nah ini adalah narkotika yang sintetis, itu berupa sabu. Ini bentuknya seperti ini. Nah, yang ketiga adalah narkotika semi-sintetis. Ini yang semi-sintetis ini yang dibuat. Jadi ini tidak bisa langsung tetapi dibuat. Ada prosesnya, ada cara-caranya dibuat dulu baru dikonsumsi. Nah, contohnya ada morfin, heroin, tapi jangan ditambahin namasin, komitin, obat-obat lain itu boleh. Kalau namasin kan Ibu Pak. Jadi contoh-contoh ini Bapak tadi yang saya sampaikan adalah narkotika yang ada yang beredar di Indonesia ada 3. Tadi saya contohkan tadi itu tadi yang alami adalah ganja yang bisa langsung dikonsumsi. Kenapa contoh-contoh ini ditampilkan oleh adik-adik supaya adik-adik paham bahwa barang-barang yang ditampilkan ini adalah barang-barang yang dilarang untuk didekati apalagi dikonsumsi. Kenapa sih kok narkotika juga dilarang untuk dikonsumsi? Satu, berbahaya bagi kesehatan. Dampak narkotika maupun psikotropika dan zat aditif lainnya itu kalau dikonsumsi sangat berbahaya bagi kesehatan. Dampaknya bisa menyebabkan kematian. Kasus kemarin yang paling terakhir yang dilakukan oleh tim Narkoba Polresta Cirebon, ada salah satu pelaku narkotika yang kita tangkap. Sebelum kita tangkap orangnya sehat, tetapi begitu sudah masuk ruang tahanan mendadak jadi drop dan akhirnya depresi dan sakit jiwa. Sekarang ada di rumah sakit jiwa. Itu adalah dampak narkotika kalau dikonsumsi dari sisi kesehatan. Sedangkan nanti dari sisi apabila mengkonsumsi narkotika itu hukumannya sangat berat, minimal 5 tahun, maksimal bisa hukuman mati atau penjara 10 tahun. Jadi itulah Bapak mengapa disini memberikan edukasi agar adik-adik paham. Yang paling kaya sekarang adalah bahan aditif mainnya. Bahan aditif mainnya ini adalah jenisnya berupa obat keras. Obat keras di sini contohnya ada DMP, ada tramadol, ada trihet,
ada double gate, jenisnya macam-macam yang sekarang beredar. Dan cara beredarannya pun macam-macam terhadap adik-adik. Jadi sekali lagi Bapak harap adik-adik jangan mendekati untuk hal-hal yang terkait dengan agama. Allah menciptakan kita itu makhluk yang sempurna, fisik yang sehat, akal yang sehat, pikiran yang sehat, tetapi jangan dirusak oleh benda-benda yang tadi Bapak sebutkan. Karena kalau kata orang Cirebon, kalau nanti konsumsi narkotika atau obat-obatan, dampaknya jaya orang Cirebonnya nggak pernah promo, beli jamu, diacak loh. Wah, jaya orang Cirebonnya nggak pernah promo, pau, boy. Iya, beli. Dari orang Cirebon nih, Bapaknya orang Cirebon, jadi ya bahasa Cirebon. Jadi dampak dari mengkonsumsi narkotika itu akan menurunkan daya ingat kita, konsentrasi kita. Akhirnya kita berhasil halusinasi. Kalau adik-adik dijelaskan oleh Pak Guru atau Guru saya ambil dari Cirebon nah itu karena sering mengkonsumsi obat-obatan. Bapak Guru mau ngomongin apa, nanti adiknya nyambungnya kemana? Itu karena dampak dari mengkonsumsi narkotika, obat-obatan termasuk minuman keras. Jadi adik-adik, Bapak mohon kan tadi banyak nih yang belajar terkait dengan intelijen. Yang buku-buku yang dibaca itu membantu menyelidiki. Jadi kalau memang di lingkungan adik-adik atau teman adik-adik ada yang berani atau mengedarkan atau menawarkan obat-obatan ataupun kejahatan lain, tawuran, ada konten, silahkan nanti adik-adik gampang. Ada yang tahu nggak gimana cara melaporkan ke polisi yang paling cepat? Ada yang tahu? Coba sini. Ada yang pernah dikasih tahu nggak gimana caranya melaporkan Kalau di jalan jangan kebetulan dan melakukan SMPN 1. ada yang mau yang tahu nggak? Ada yang mana? Anur mau jadi apa? Cita-citanya? Sama namanya. Ini kalau ada di rumah atau mau berjalan atau ke sekolah melihat ada juga bergabung dengan atau main mana? Ya, sampai tahu betul. Jadi ini nih temannya ya sudah mengerti banget. Jadi kalau adik-adik di luar maupun di lingkungan sekitar melihat ada tindak pidana, segera ngecek nomor handphone 110. Nanti akan direspon cepat oleh kepolisian. Yang jangan lupa dalam waktu singkat cepat dan tepat nanti polisi akan datang sesuai dengan yang dilaporkan. Terima kasih. Di waktu bersamaan Polsek jajaran Polresta Cirebon juga menggelar kegiatan Police Goes to School secara serentak di wilayah hukum masing-masing. Kegiatan ini bertujuan memberikan materi edukatif kepada siswa-siswi. Materi yang disampaikan meliputi kenakalan remaja, tertib lalu lintas, bahaya narkoba, cyberbullying, dan keamanan lingkungan. Sasaran peserta adalah siswa SD, SMP, dan SMA. Metode pelaksanaan meliputi ceramah, diskusi, simulasi, dan pembagian brosur. Diharapkan dengan kegiatan ini meningkatkan kesadaran hukum dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Siapa kita? SMP Negeri 1 Sumber. SMP Negeri 1 Sumber. Tunggu berprestasi berkarakter pasti bisa luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Saya terima kasih ucapkan ke Polresta Cirebon ya yang telah datang ke sekolah kami untuk memberikan pembinaan dan pengarahan ya. Karena anak-anak sekarang ini perlu penekanan juga Pak, contoh dari Bapak Polisi ya, sehingga mereka
diharapkan ya taat terhadap aturan, terhadap keamanan sekolah ya, terutama bullying, Pak, karena anak-anak sekarang program putri kami, sehingga kami sangat bersyukur dan kami sebenarnya suka berkonsultasi dengan pihak ini Polres. Kalau menurut saya sih ini pembinaannya sangat bagus karena selain edukatif, tapi juga membuat anak bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Untuk memberikan pengetahuan jelasnya kepada yang ingin berkuliah sampai negeri 1 Sumber. Oke, makasih deh.